Halo, ketemu lagi dengan saya Devi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari buku yang kemarin ya, yaitu Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang. Nah, masih sama di bab pertama, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Masih sama juga membahas dari mana datangnya kesan pertama. Oke, langsung kita lanjut ya. Tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Siapakah contoh orang yang memberi kesan positif bagi publik dengan ucapannya? Mungkin politikus N. Ia berhasil menunjukkan kepribadian dan keunggulannya kepada publik dengan kefasihan lidahnya. Ia mampu menciptakan brand dirinya melalui ucapan. Dengan gaya berpidato yang jenaka dan ceria, ia memberikan kesan yang hangat. Ia keluar dari citra politikus yang kaku dengan humor-humornya dan menjadi lebih dekat dengan rakyat. Gaya tersebut juga membuat pandangan politiknya yang kuat terasa lebih akrab. Lihatlah salah satu perkataannya. Perkataan yang pertama seperti ini. Sekarang ini, bila menjelang waktu pemilu, banyak ikan yang bermunculan tiba-tiba. Semua mengaku bersih. Namun dari pengalaman selama ini, setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam kolam politik yang keruh, ikan-ikan itu mati atau mereka bermutasi agar bisa bertahan hidup. Perkataan yang kedua, selama 50 tahun, kita terus-menerus makan babi panggang atau samgyeopsal ya, di Korea Selatan namanya. Dari satu alat pemanggang yang kini telah menghitam, kini saatnya kita mengganti pemanggang itu. Bagi seorang politikus, senda gurau bisa menjadi faktor yang merugikan. Namun, ia merangkulnya dengan baik, sehingga ia yang tadinya bukan siapa-siapa, dalam sekejap berdiri tegak menjadi politikus idola. Jika berbicara soal ucapan yang menarik, kita tidak bisa melupakan penyiar Lee Kyung-hee. Dengan teknik narasi sponsnya, ia memberikan kesan seorang pipi yang hangat. Seorang penyiar umumnya harus bisa berbicara dengan lugas dan logis. Namun, perlu sesuatu yang lebih dari itu untuk bisa membedakan seorang penyiar dengan penyiar lainnya. Lee Kyung-hee memiliki pesona untuk membuat lawan bicaranya merasa nyaman. Ia hanya berbicara seperlunya dan lebih banyak mendengar penuturan lawan bicaranya. Ia akan mampu mendekap seluruhnya, baik ucapan maupun emosi lawan bicaranya. Ia memberitahukan trik berbicaranya seperti berikut. Pertama, tatap mata lawan bicara. Bintang tamu akan mengungkap apapun yang ia sembunyikan bila merasa penyiar ini berusaha untuk mendengarkan dan memahami ceritaku. Jika sudah demikian, dialog dengan bintang tamu akan berjalan dengan lancar. Dari sini kita tahu bahwa bukan tanpa alasan Lee Kyung-hee disebut sebagai Oprah Winfrey-nya Korea Selatan. Menurut sebuah statistik, presentase sebuah perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Adapun waktu dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang adalah 1 menit, 5 menit begitu melihat, 3 menit, dan 10 menit. Dapat diketahui bahwa ucapan singkat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesan pertama. Dengan demikian, kesan pertama sangatlah penting dalam sebuah pertemuan. Ada yang beranggap, tidak apa-apa, kali ini tidak memberikan kesan yang baik. Pertemuan berikutnya kan bisa. Itu adalah anggapan yang salah. Sebab, janji untuk bertemu berikutnya hanya bisa terjadi jika Anda telah memberi kesan yang baik sebelumnya dan telah membentuk sebuah hubungan. Oleh karena itu, persiapkan sebaik-baiknya untuk memberi kesan pertama yang positif. Paras,
dandanan, pakaian, dan gaya rambut yang baik memang tidak bisa diabaikan. Namun, tidakkah Anda melupakan ucapan yang sebenarnya yang begitu penting? Ucapan adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan, kita memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik diri kita kepada lawan bicara.